two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Mandadian Wardana, NIM 2001184 dari kelas Teknik Perminyakan E tahun 2020. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum percobaan pembuatan larutan disinfektan. Tujuan percobaan ini yaitu membuat larutan disinfektan alternatif dengan bahan dan alat yang mudah didapat. Dasar teori. Disinfektan adalah suatu bahan kimia yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme melalui suatu mekanisme kerja tertentu, terutama pada benda mati. Disinfektan digunakan secara luas untuk sanitasi baik di rumah tangga, laboratorium, dan rumah sakit. Mekanisme penghancuran mikroorganisme oleh disinfektan dilakukan dengan jalan merusak struktur dinding sel, mengubah permeabilitas membran sel, mengadakan perubahan molekul-molekul protein dan asam nukleat, menghambat kerja enzim atau dapat pula dengan cara menghambat sintesa asam nukleat dan protein. Disinfektan dapat mematikan bentuk-bentuk pertumbuhan atau sel vegetatif suatu mikroorganisme, tetapi tidak mematikan terhadap bentuk spora karena bentuk spora bersifat lebih tahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja disinfektan antara lain ukuran dan komposisi populasi jasad renik, konsentrasi zat antimikroba, lama paparan, temperatur, lingkungan sekitar, konsentrasi disinfektan, dan jenis bahan. Proses disinfeksi dapat menghilangkan 60% sampai 90% jasad renik. Usaha desinfeksi dapat bersifat sterilisasi sempurna atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini tergantung kepada jenis disinfektan dan lama kontak disinfektan dengan mikroorganisme yang diuji. Katzung tahun 1998 mengatakan bahwa konsentrasi yang sangat rendah dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan konsentrasi lebih tinggi dapat membunuh mikroorganisme tertentu. Pemilihan suatu disinfektan perlu memperhatikan kriteria disinfektan yang baik. Suatu disinfektan dikatakan baik apabila pada konsentrasi kecil sudah memiliki daya antimikroba yang tinggi. Di samping itu, disinfektan tersebut mudah larut dalam air, serta stabil di dalam bahan organik. Selanjutnya, Petzer dan Chan tahun 1998 menambahkan bahwa desinfektan yang ideal hendaknya tidak bersifat toksik bagi manusia dan hewan, tidak menyebabkan bau, mempunyai aktivitas broad spectrum yang luas dan harganya relatif murah. Kriteria suatu desinfektan yang ideal adalah bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar, berspektrum luas, aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembapan, tidak toksik pada hewan dan manusia, tidak bersifat korosif, bersifat biodegradable atau biodegradable, memiliki kemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap, tidak meninggalkan noda, stabil, mudah digunakan, dan ekonomis. Menurut Prisman tahun 2000 menyatakan bahwa tidak ada desinfektan yang ideal, oleh karena itu, penggunaan desinfektan harus sesuai dengan prosedur penggunaannya. Berdasarkan struktur kimia jenis bahan, desinfektan dapat terbagi dalam beberapa golongan yaitu alkohol, aldehid, asam, halogen, dan persenyawaan yang mengandung halogen, peroksidan, logam berat, dan garam-garamnya, serta fenol dan persenyawaannya yang berhubungan dengannya. Perbedaan antiseptik dan disinfektan. Dikarenakan keduanya bisa digunakan untuk membunuh dan menurunkan kadar kuman mikroorganisme, antiseptik dan disinfektan sering sekali dianggap sama, padahal ada perbedaan besar dan penting untuk diketahui supaya tidak sampai salah pakai dan membahayakan tubuh. Berikut perbedaan antiseptik dan disinfektan. Dalam pengaplikasian, disinfektan hanya bisa digunakan pada benda tidak hidup, sedangkan cairan antiseptik bisa digunakan pada jaringan yang sifatnya hidup. Dalam fungsi,
Disinfektan mengurangi laju pertumbuhan mikroorganisme yang hidup di permukaan, sedangkan antiseptik membunuh dan menghancurkan mikroorganisme pada jaringan yang sifatnya hidup. Dalam tujuan, disinfektan bertujuan membersihkan area yang menularkan kuman mikroorganisme, sedangkan cairan antiseptik mengurangi risiko infeksi karena kuman. Yang terakhir yaitu efeknya, disinfektan sangat beracun dan bisa melukai jaringan tubuh yang sifatnya hidup, sedangkan antiseptik tidak memiliki efek mencederai jaringan tubuh. Melihat perbedaan antiseptik dan disinfektan seperti yang disebutkan, jelas pemakaian keduanya sangat tergantung pada jenis permukaan di mana disinfektan hanya bisa digunakan pada objek. Satu hal yang penting tentang produk antiseptik dan disinfektan adalah keduanya tidak untuk dikonsumsi baik diminum, dihirup, atau disuntik. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan untuk membuat disinfektan ini, yang pertama bahannya yaitu Baiklin yang mengandung 5% sodium hipoklorit yang sesuai dengan versi WHO. Yang kedua ada airnya sudah di dalam botol semprotan, dan alatnya yaitu botol penyemprot. Selanjutnya langkah pembuatan. Sebelum melakukan pembuatan, diutamakan membuatnya di luar ruangan seperti saya. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri seperti masker dan juga sarung tangan untuk menghindari radiasi dari Baiklin tersebut. Langkah pertama dalam pembuatannya yaitu pertama, isi air sebanyak 1 liter di dalam botol penyemprotnya itu. Yang kedua, campurkan dengan Baiklin sebanyak 1 tutup botol. 1 tutup botol itu seperti takarannya yang sebanyak 10 ml. Sesuai dengan versi WHO yaitu perbandingan 1:100. Jadi hanya memakai 10 ml untuk dicampur dengan 1 liter air. Setelah sudah dimasukkan dan dicampurkan, setelah itu dikocok sampai tercampur rata. Setelah selesai dicampur, botol disinfektan sudah siap digunakan. Selanjutnya pembahasan. Dalam percobaan praktikum kali ini kita membuat cairan disinfektan berdasarkan versi WHO. Sebenarnya sudah banyak bahan yang bisa dipakai untuk membunuh bakteri atau virus. List bahan tersebut tersebar di berbagai website internet, contohnya seperti website dari WHO. Bahan yang dipakai untuk pembuatan disinfektan ini adalah Baiklin atau pemutih yang dicampurkan dengan air. Bahan pemutih ini atau Baiklin sudah mampu untuk membunuh virus tanpa mencampur bahan kimia lainnya, karena bahan ini sudah mengandung sodium hipoklorit yang efektif untuk membunuh virus, jamur, bakteri, dan sebagainya. Sodium hipoklorit jangan pernah dicampurkan dengan cairan lainnya karena bisa mengakibatkan fatal dan menyebabkan kematian. Cairan ini juga berbahaya bagi tubuh karena bisa menyebabkan iritasi dan gangguan pada mata.
Jadi sebaiknya menggunakan masker, sarung tangan, dan pelindung mata pada saat membuat disinfektan tersebut. Dan juga hindari menyentuh mata atau memegang mata pada saat penyemprotan. Pada saat ingin melakukan penyemprotan, pastikan di ruangan dengan aliran udara yang baik. Maka dari itu diharapkan juga untuk membuka jendela atau penghalang masuk keluar udara. Saat setelah menyemprotkan disinfektan, penghalang masuk keluar udara. Saat setelah menyemprotkan disinfektan tersebut, pastikan biarkan dahulu selama 10 menit atau lebih, dikarenakan proses mematikan virus tersebut membutuhkan waktu selama 10-60 menit. Cairan pemutih ini dapat mengakibatkan korosi pada besi atau cat. Sodium hipoklorit bisa mengeluarkan gas berbahaya jika terkena sinar matahari. Kebanyakan pemutih mengandung 5% sodium hipoklorit, sehingga campuran yang dianjurkan oleh WHO adalah 1:100, yang berarti untuk 1 liter air sudah cukup. Jadi hanya memakai 10 ml saja untuk pemutihnya. Dan diusahakan gunakan cairan disinfektan tersebut selama 1 hari setelah dibuat. Jadi, kesimpulan dalam pembuatan disinfektan ini hanya memerlukan bahan yang sederhana, seperti bleaching atau cairan pemutih, karbol, pembersih lantai, dan air biasa saja. Demikian video percobaan praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.